Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Anisiti Nurmalasari dengan NPM 20218100023. Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di STKIP Kusuma Negara Jakarta dan dengan dosen pengampu Ibu Sulistianingsi MPD dengan mata kuliah Komunikasi Pendidikan. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang taksonomi media dan karakteristik media. Pengertian taksonomi. Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani, tasein yang berarti untuk mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Untuk selanjutnya, taksonomi media menurut pendapat ahli. Taksonomi media berdasarkan rangsangan belajar. Menurut Edling, media merupakan bagian dari unsur-unsur rangsangan belajar, yaitu dua unsur untuk pengalaman visual, meliputi kodifikasi subjek audio dan kodifikasi objek visual. Taksonomi berdasarkan fungsi pembelajaran yang dilakukan oleh Gagne. Ia membuat 7 macam pengelompokan media, yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Taksonomi media menurut hierarki pemanfaatan untuk pendidikan, dan Chan menyusun taksonomi media menurut hierarki pemanfaatannya untuk pendidikan. Dalam hal ini, hierarki disusun menurut tingkat kerumitan perangkat media. Taksonomi media berdasarkan indera yang terlibat. Menurut Rudy Brecht, dalam usahanya ini ia mencoba membagi media berdasarkan indera yang terlibat, sehingga ia memilih 3 unsur pokok sebagai dasar dari setiap media, yaitu suara, visual, dan gerak. Untuk selanjutnya, di sini ada karakteristik media. Karakteristik media merupakan dasar pemilihan media yang disesuaikan dengan situasi belajar tertentu, yaitu yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, media berbasis manusia. Media ini merupakan media tertua untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Yang kedua, media berbasis audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Dan yang ketiga, media berbasis komputer. Media berbasis komputer memiliki karakteristik dapat digunakan secara acak, non-sekuensial, atau secara linear. Dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau berdasarkan keinginan perancang atau pengembang sebagaimana direncanakannya. Dan untuk selanjutnya, di sini ada prosedur pemilihan media pembelajaran yang tepat. Yang pertama, ketersediaan sumber setempat. Bila media yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka harus dibeli atau dibuat sendiri. Dan yang kedua, faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media yang digunakan untuk jangka waktu yang lama, bila digunakan di mana saja, dengan peralatan yang ada di sekitarnya, dan kapanpun serta mudah dibawa. Dan yang terakhir, efektivitas dan efisiensi biaya dalam jangka waktu yang cukup panjang, sekalipun nampaknya mahal, namun lebih murah dibandingkan media lainnya yang hanya digunakan sekali pakai. Cukup sekian materi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.